Allah berikan kepada kita. Untuk mensyukuri nikmat ini tentu tak luput dari seorang jasa Nabi Allah, manusia yang karim, manusia yang agung, telah mendedikasikan hidup beliau menjadi Rasul, karena tanpa beliau tidak sah solat orang kalau tak sebut nama beliau dalam solat. Tidak sah khutbah Jumat ini kalau tak berselawat kepada beliau, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara pribadi dan jamaah melalui mimbar yang mulia ini menjadi rukun khutbah. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasi orang yang bertakwa dan orang yang bersyukur adalah mampu untuk mempergunakan apa yang dia miliki untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah, taat, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La ikrah, tidak ada paksaan dalam agama kita. Kalau mampu untuk haji, berhaji, mampu untuk umroh, berumroh, mampu untuk berbagi, berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita ada kemampuan tidak melakukan, maka kita bukan orang-orang yang bersyukur dan bertakwa. Hadirin, di awal rukun khutbah dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang Hatib bacakan tadi, bahwasanya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di akhirat kelak kita akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tukang zina masuk ke nerakanya Allah, itu biasa. Ada koruptor masuk ke nerakanya Allah, itu biasa. Ada orang-orang yang jauh daripada Allah, ingkar kepada Allah, dapat hukuman neraka Allah, itu hal biasa. Tapi ada pemandangan yang aneh yang akan kita jumpai. Di dunia dia ahli salat, di dunia dia bolak-balik haji, di dunia dia bolak-balik umroh, di dunia dia selalu menyantuni anak yatim, ditengok setiap waktu solat berjamaah, ditengok setiap waktu selalu membantu tetangga, ditengok setiap waktu dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini juga Allah masukkan ke dalam neraka. Ada apa? Tentu kita heran. Kalau yang zina, yang mencuri, melakukan hal-hal yang tidak baik, Allah hakim, Allah masukkan ke dalam neraka Allah, itu biasa. Tapi ada yang orang kita anggap soleh, kita anggap kiai, kita anggap buya, kita anggap ustaz, kita anggap pengurus masjid, tetapi dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini Hatib akan bahas ada 4 setidaknya penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang Hatib bacakan tadi adalah at-takabbur. Dia adalah sombong. Barang siapa yang sombong, ada di dalam hatinya sifat sombong, maka orang tersebut akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita heran, iblis laknatullah alaihi diceritakan di dalam Al-Quran adalah makhluk surga, ilmunya tinggi, diciptakan dari bentuk yang sempurna, ilmunya baik, tetapi dia sombong. Allah keluarkan dari dalam surga, makhluk surga. Hari ini kita heran, masuk surga belum jelas, tapi sombong sudah dipakai. Tentu kalau sombong ada di dalam hati, kita akan masuk surga, kita akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jauhilah oleh kita sifat sombong. Sombong itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah sombong dengan menolak kebenaran. Seolah-olah dia yang paling sunnah. Seolah-olah sejak pakai jenggot dan pakai jubah, orang lain semuanya rata-rata masuk neraka, tak sunnah. Sombong kali di dalam kehidupan.
Seolah-olah dia yang paling sunnah, dia yang paling baik, dia yang paling taat, dia yang paling selalu baik di antara yang baik. Ini adalah bentuk orang sombong, tidak menerima kebenaran terhadap orang lain. Ada beberapa kisah di sebuah perkampungan, seorang haji imam salah di beberapa ayat. Kebetulan lagi libur anak pesantren, ada yang sudah kelas 5, kelas 6, kelas 7 pulang kampung. Dibilang sama Pak Haji itu, Pak Haji, kayaknya ayat yang Pak Haji tadi keliru, salah. Anak kecil, belum lahir kau, aku sudah haji. Sombong, padahal yang diingatkan adalah ilmu. Jadi tidak boleh sombong. Sombong terhadap ilmu, sombong menolak kebenaran. Kemudian adalah yang selanjutnya, yang kedua adalah tarkud dain. Orang yang berjihad di jalan Allah pasti semua dosanya dihapus kecuali hutangnya. Makanya ada seorang sahabat ketika ingin disolatkan, ya Rasulullah, ini ingin menyolatkan. Ketika ingin disolatkan itu, Rasulullah tak jadi ikut menyolatkan. Kenapa? Karena rupanya beliau ada punya hutang 3 dinar. Hati-hati punya hutang. Makanya kalau mati, ada ahli keluarga, ada ahli bait, ada ahli waris yang berdiri, atau tokoh masyarakat, mohon dimaafkan kalau almarhum almarhumah ini punya hutang, agar kalau tidak bisa dimaafkan dihubungi ahli bait. Tidak disebutkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Itu kan cincau saja. Ini disebutkan hutang. Kalau hutang ya hutang. Bukan tak boleh berhutang dalam Islam, tidak ada masalah. Berhutang untuk anak sekolah, berhutang untuk pendidikan anak, berhutang untuk biaya hidup, tidak ada masalah. Tapi catat hutang itu, bayar. Karena hutang ini akan menghalangi kita untuk masuk surga. Dia rajin waktu di dunia, sholat selalu tepat waktu, azan setiap waktu di masjid, jadi imam setiap waktu di masjid, jadi Bilal, jadi Garin, mengaji. Kita tengok di mahkamah Allah, kenapa dia masuk neraka Allah SWT? Rupanya dia punya hutang. Ini menghalangi orang masuk surga. Kemudian yang ketiga yang akan menghalangi orang masuk surga itu adalah qat'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Sudahlah, bulan-bulan lalu pilkada, yang menang sudah jelas, gubernur sudah jelas, bupati sudah jelas kita pilih. Kalau ada yang tidak senang, ada jalur sengketa melalui Mahkamah Konstitusi. Orang sudah damai, calon-calon yang bersaing sudah salam makan satu meja, tim sukses masih tak tegur sapa. Kenapa? Karena beda pengusung. Yang diusung sudah sama-sama damai, yang mengusung tak menjaga silaturahmi. Kembali jaga silaturahmi kita dengan tetangga, datuk dengan cucung-cucungnya, mamak dengan kemenakan-kemenakannya. Ada pula mamak tidak mau datang ke rumah ponaan. Kenapa? Tak enak hati. Ada pula datuk tak mau, cucunya minta maaf, aku tak anggap engkau cucu. Memutuskan silaturahmi. Dalam Islam 3 hari saja memutuskan silaturahmi. Ini sudah tak baik dalam hadis Nabi SAW. Dengan tetangga, dengan orang sekampung, dengan satu organisasi, dengan satu masjid. Kadang-kadang kita berkelahi, tak sepaham dengan Masjid Al-Hidayah, pindah ke Masjid Istiqomah. Tidak ada masalah, pindah-pindah tempat sholat silakan, tapi silaturahmi tetap dijaga. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah uququl walidain, yang menghalangi kita masuk surga Allah. Rupanya baik di dunia, dia baik waktu di dunia, selalu sholat, selalu membantu orang lain, tapi di mahkamah Allah masuk neraka. Kenapa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai orang tuamu sudah uzur, engkau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu. Makanya ada seorang imam tertua, namanya Ibu Abu Hanifah. Jadi di antara mazhab itu yang paling tua adalah Abu Hanifah. Ibu beliau datang. Abu Hanifah ini imam yang hafal banyak hadis, yang hafal Quran, yang bagus ilmu pengetahuan agamanya. Abu Hanifah didatangi oleh ibu kandungnya, bertanya tentang hukum
Ketika itu apa yang dilakukan oleh oleh Abu Hanifah? Dipanggilnya Imam Yusuf, murid beliau. Jawablah pertanyaan ibuku. Kenapa Imam? Engkau guruku, engkau orang hebat, engkau hafal Al-Quran. Aku takut aku menyombongkan diri di hadapan ibuku. Sekelas Imam Abu Hanifah, hafal Quran, hafal hadis, takut menjawab hukum kepada ibu kandungnya. Kadang-kadang kita hari ini baru S1, S2, tamat SMA, nak kenton tu dek omak deh. Kau zaman-zaman kini. Sekelas Abu Hanifah takut kalau dia berkata tinggi, sombong, dicap oleh Allah menjawab pertanyaan hukum. Pasti Abu Hanifah tahu hukum itu karena dia adalah ahli hukum. Tapi takut untuk menjawabnya, disuruh Imam Yusuf. Begitu akhlak Imam Abu Hanifah. Anak-anak zaman sekarang akhlaknya bagaimana? Diantarkan sukses, sudah sampai pegawai negeri, sampai jadi polisi, sampai jadi orang hebat, kadang-kadang tak sempat. Solatnya bagus, istrinya pakai cadar, anaknya hafal Al-Quran 30 juz, bolak-balik umroh. Tapi orang tua tak ditengok, orang tua tak tegur sapa. Bahkan orang tua, "Hai anakku, aku meminjam uangmu untuk biaya berobat, tunggu dulu mak." Awak tanya ke bini wak lu mak, "Tunggu dulu mak, aku tanya sama istriku." Ini adalah anak durhaka. Oleh karena itu hati-hati kita kalau durhaka menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita taat, istri pakai niqab, anak hafal Al-Quran, tapi kalau ukukul walidain, kita membuat sedih kedua orang tua kita, durhaka, maka hati-hati, ini penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawabannya kaum muslimin. Jangan heran di mahkamah Allah nanti kalau ada orang baik hafal Al-Quran, anaknya baik, istrinya baik, umroh selalu, haji bolak-balik, mendirikan masjid, membangun pesantren, tetapi ketika di mahkamah Allah masuk ke dalam neraka Allah, salah satu penyebabnya adalah yang 4 yang Hatib kemukakan. Ini mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal ini. Pak Tabir ya ulil absar la'allakum turhamun.